حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu alim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai majelis kita yang penuh berkah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan iringan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan, Allah juga memberikan rahmat kepada kita berupa ketenangan yang Allah berikan kepada kita setelah kita bertakarub kepadanya melalui ibadah salat maghrib. Allah juga memberikan kasih sayangnya kepada kita dalam bentuk dikuatkannya jiwa kita, dan umumnya kita diangkat kembali optimisme dan harapan hidup kita yang seluruhnya sangat dibutuhkan buat kita untuk melanjutkan tugas-tugas menghadapi satu demi satu problema kehidupan yang harus kita carikan jalan keluarnya. Malam hari ini saya ingin membawakan salah satu isi dari buku yang saya tulis dengan judul Growing, yang sengaja covernya itu saya copy ada di depan itu. Dan saya beri tekanan dengan menuliskan kalimat tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang luar biasa dengan kekuatan tanpa batas. Kita semuanya, hadirin sekalian, bisa terus berkembang dan tumbuh kalau kita bisa mendayagunakan semua hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan bagian-bagian yang selama ini kita anggap sudah selesai, kalau kita lihat lebih tajam, maka sesungguhnya masih bisa dilipat gandakan apa yang ada pada diri kita. Di antaranya adalah harapan. Bolehlah kita menyebutnya dengan cita-cita, visi, kemauan, dan apapun jamaah sekalian. Tetapi seperti yang saya tulis di satu lembar itu, yang merupakan bagian dari buku Growing with Unlimited Power itu, beranilah kita berharap dalam hidup ini, sebab semua hamba-hamba Tuhan berhak untuk itu. Jadi problem orang tidak maju itu adalah pada harapan dan cita-citanya adalah soal keberanian. Banyak orang tidak menjadi maju itu karena merasa kalau berharap, bercita-cita, berkemauan ini dan itu, dia takut, dia khawatir. Ya. Makanya dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, redaksinya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghablabatid daini wa qakhrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hammi dan hasan. Hammi dan hasan itu adalah dua kondisi psikologis manusia yang secara substansial atau secara substansif sama, yaitu sedih. Tetapi penyebabnya datang dari dua dimensi waktu yang berbeda. Kalau hammi itu adalah kesedihan karena masa depan, atau lebih tepatnya kekhawatiran. Sesuatu yang disedihkan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya.
Kalau hazan adalah kesedihan karena serentetan pengalaman-pengalaman masa lalu, ya Mas. Nah, banyak orang yang tidak menjadi maju karena ditahan oleh hammi dan ditarik oleh hazan itu. Dari depan dia terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum tentu terjadi, dan umumnya juga kita melihat sendiri di antara semua kekhawatiran hidup yang pernah kita alami itu, mungkin kita akan sama berkesimpulan tidak semuanya terjadi, bahkan sebagian besar tidak terjadi. Dan begitu Hasan, baik kita ini merasa sedih dengan pengalaman dari desa terpencil, dari tempat terpencil, orang tua yang tidak support, lingkungan yang tidak kondusif dan segala macam, banyak orang merasa saya tidak pantas, dan oleh karenanya orang itu tidak berani bercita-cita. Oleh karenanya, hadirin sekalian, tugas seorang ayah, tugas seorang pendidik, tugas seorang trainer, pelatih adalah menumbuhkan keberanian pada orang-orang yang dibimbingnya agar mereka itu mau bercita-cita. Karena harapan, cita-cita itu adalah hak semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian. Seperti yang saya tulis itu, dengan cara itu kita merasa perlu memperlengkapi diri dengan segala kekuatan yang kita butuhkan untuk mewujudkan harapan itu. Maka dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, setelah hammi dan hasan, Rasulullah menggandenginya dengan wa'udzubika minal ajzi wal kasr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan dari kemalasan. Kalau orang ingin baik, berhasil dan segala macam, dia tidak boleh memiliki kelemahan, dan kunci untuk mengatasi kelemahan adalah dia harus rajin, harus terus bekerja keras, tidak boleh malas dalam seluruh hari-hari kehidupannya, jamaah sekalian. Itu yang pertama. Dan dengan cara itu kita lebih berpeluang mengubah jalan sejarah hidup kita. Cerita perjuangan para penyampai risalah Tuhan, para rasul, adalah cerita keberanian berharap di atas jalannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak bisa ngambil materinya itu di tengah sambil yang oleh karenanya, kalau kita ini punya anak dua yang mau sekolah SMA dan mau kuliah, kemudian merasa persaingan hidup begitu ketat dan segala macam, yang paling penting untuk dilihat adalah diri kita sendiri. Apakah berani bercita-cita itu ada dalam diri kita? Dan harus dilihat, kenapa kita tidak berani? Jangan-jangan kita dijebak oleh hammi dan hasan. Hammi itu adalah kesedihan karena mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, dan hasan itu adalah kesedihan karena serangkaian pengalaman masa lalu yang pernah kita alami. Jangan-jangan di situ masalahnya, hadirin sekalian. Sama-sama orang miskin, misalnya ternyata ada orang miskin yang tetap miskin, dan ada orang miskin yang akhirnya berubah menjadi lebih baik, kaya. Sama-sama orang itu berasal dari tempat terpencil, tetapi yang satu berhasil, yang satu tidak. Jamaah sekalian. Sama-sama orang itu punya problema yang sama-sama rumitnya, tetapi yang satu itu karena punya keberanian, dia bisa mengatasi segala keterbatasan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian berikutnya di makalah yang saya tulis itu, perbesarlah mimpi kita, sebab ikhtiar dan kerja keras kita selalu mengikuti besarnya mimpi hidup kita. Dalam ungkapan indah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu pernah mengatakan, masalul qalbi mislu ta'ir. Perumpamaan hati yang punya cita-cita, mimpi dan harapan yang besar itu seperti seekor burung yang terbang tinggi. Kullama ala ba'udal afati. Selama burung itu terbang tinggi, tidak akan ada yang bisa menghentikan burung itu karena terbang tinggi. Tetapi begitu burung itu terbang rendah, apa saja bisa membuatnya terjatuh. Oleh karenanya, kalau kita renung-renungkan, kita masing-masing tadi bisa berdoa sehabis salat maghrib itu agar Allah memberikan rezeki kepada kita sebesar 5 juta misalnya. Tetapi kalau yang 5 juta itu kita peruntukkan untuk anak dan istri, kita akan berbeda. Kalau 5 juta itu, ya Allah, saya ingin berniat 5 juta itu 2 jutanya buat anak dan istri, 2 jutanya lagi buat tetangga saya yang tidak mampu, 1 jutanya lagi buat imam masjid di tempat saya yang kesulitan kuliahnya. Itu artinya memperbesar mimpi kita.
besar dari cita-cita yang sekedar personal menjadi cita-cita yang lebih komunal, lebih meluas ke aspek-aspek yang lain. Oleh karenanya, hadirin sekalian, kalau kita jujur pada kita, kenapa kerja keras kita itu tidak maksimal? Jangan-jangan mimpi kita, cita-cita dan harapan kita itu skupnya kecil, tidak membesar, jemaah sekalian. Kalau kita renungkan firman Allah di dalam surah An-Nisa, surat keempat ayat 36, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Sampai akhir ayat. Dan beribadahlah kepada Allah, jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ibadah kepada Allah tentu saja lengkap yang mau kita. Tetapi di situ Allah sebutkan berbuat baiklah pada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, kepada anak yatim, tetangga yang dekat dan seterusnya. Semakin kita perbanyak orang-orang yang ingin mendapatkan manfaat dari keberadaan kita, biasanya kita cenderung ingin memperbesar harapan dan mimpi cita-cita kita, jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah keinginan kita untuk berbagi daya guna, seperti yang tadi sudah saya sebut, kepada sesama, sebab dengannya kita selalu akan menemukan kegairahan hidup. Jadi, hadirin sekalian, rahmatullah, di surat An-Nisa yang ayat 36 yang tadi saya sebut, hadirin sekalian, kalau kita ingin berbagi buat ayah dan ibu, buat kerabat kita, kemudian buat anak yang tetangga yang dekat, maka itu akan menggairahkan hidup kita. Bergairah karena satu memang kehormatan, pahala, dan balasan bagi orang-orang yang seperti itu yang pernah Rasulullah sampaikan, barang siapa yang mempermudah urusan seorang yang beriman, maka Allah akan mempermudah urusannya. Selamanya Allah akan membantu seseorang selama seseorang itu mau membantu orang lain. Tetapi kegairahan itu bisa datang dari interaksi kita dengan orang-orang yang kita bantu. Begitu kita membantu A, B, C, D, kita mulai menemukan kenyataan bahwa secara sosiologis orang A, orang B, orang C bisa jadi jauh lebih sulit daripada kita. Itu yang membuat kita bergairah, jamaah sekalian. Secara empiris, orang yang kita bantu itu bisa jadi orang yang jauh lebih rumit masalahnya daripada kita. Kita masih beruntung, masih diberi kesempatan untuk berjuang dan berusaha. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang yang baik. Selama kita berniat memperbanyak manfaat bagi orang lain, maka selamanya kita akan punya harapan, punya mimpi yang semakin kuat kita perjuangkan. Entah mimpi dan harapan berkaitan dengan harta, entah mimpi dan harapan berkaitan dengan ilmu, entah mimpi dan harapan berkaitan dengan hal-hal yang lain. Di waktu sebulan yang lalu saya pernah bercerita tentang seorang, hadirin bisa buka di YouTube ya, nama seorang laki-laki yang sekarang masih ada di penjara Israel, namanya Abdullah Ghalib Al-Burghati. Israel tidak berani melepaskan tahanan pejuang Palestina ini. Kenapa? Dia adalah seorang kalau disebut insinyur karena tidak pernah kuliah resmi dia, tetapi keahliannya melebihi seorang insinyur yang paling hebat sekalipun, karena dia memiliki kemampuan untuk merancang persenjataan yang dibutuhkan oleh perjuang Palestina untuk melawan Israel. Di mana dia belajar? Tadinya dia tumbuh dan besar di Palestina, dia belajar segalanya, belajar mekanik, elektrik, bela diri dan segala. Tetapi dia tidak puas. Dia bermimpi untuk bisa memberikan bukan perlawanan tetapi hukuman bagi Israel yang telah menjajah Palestina itu. Dia pergi ke Korea Selatan. Di Korea Selatan itu dia belajar segalanya lebih banyak lagi. Sampai bela diri taekwondo dia pelajari. Dan keahlian-keahlian yang sangat dia yakini akan membantu dia ketika dia kembali ke Palestina, dia pelajari semuanya. Bahkan dalam bukunya yang berjudul Amirul Zilli, yang diterjemahkan oleh seorang doktor lulusan Madinah University, Dr. Ahmad Junaidi, dia mengatakan, karena buku itu ditulis oleh dia sendiri, anakku, aku mempelajari ini semua bukan untuk apa-apa, tetapi agar aku bisa melawan Israel yang menjajah negara kita itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dia menjadi orang yang bisa memalsu dokumen yang paling sulit sekalipun. Dia bisa membobol situs internet yang paling sulit sekalipun. Dan oleh karena Israel sulit
menangkapnya, baru kena tangkap sekarang dalam pengertian pas gencatan senjata kemarin ada pertukaran tahanan, Israel tidak mau melepaskannya. Namanya Abdullah Ghalib al-Burghati. Ada yang bisa cek di YouTube atau di Google, wajahnya itu memang secara fisiologis atau secara fisik dia tinggi besar, kokoh, memang jagoan bela diri, tetapi otaknya benar-benar pintar. Bahkan dikabarkan dari dalam penjara dia bisa berkomunikasi dengan semua pihak pejuang, padahal di dalam penjara tidak ada peralatan-peralatan elektronik standar, tetapi dia bisa memanfaatkan semua hal yang punya keterkaitan dengan persoalan elektronik dengan keahlian yang dia pelajarinya di Korea Selatan itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya begitu kita memperbanyak keinginan kita untuk punya A, punya B agar bisa berdaya guna buat sesamanya, hadirin sekalian, maka biasanya kita akan menjadi jauh lebih bergairah karena itu tadi, melihat tetangga misalnya yang tidak bisa makan, melihat si A yang terbatas ilmunya, melihat si C yang terbatas aksesnya dan segala macam, orang itu cenderung ingin memperlengkapi dirinya jauh lebih banyak, jamaah sekalian. Yang berikutnya, sering-seringlah kita mempersegar ingatan. Ini problem lain, jamaah sekalian. Jadi harapan, cita-cita, mimpi itu tidak hanya butuh keberanian, tidak hanya butuh memperbesar cita-cita, tidak hanya butuh memperbanyak. Itu kata-kata aja yang tadi saya sebutkan. Berani, kemudian memperbesar, dengan memperbanyak. Tapi yang keempat, sering-seringlah kita mempersegar. Jadi cita-cita itu harus sering-sering diingat. Dan kita bersyukur kepada Allah karena cita-cita itu bisa kita masukkan dalam doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa-doa yang bisa kita tempatkan cita-cita itu justru menyertai seluruh sholat kita. Di setiap rakaat kita mendapatkan wadahnya, Rabbi gfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Bahkan kalau tidak ada ini, di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bisa menempatkan dan meletakkan cita-cita kita itu sebagai sesuatu yang bisa menyegarkan. Hadirin rahimakumullah, coba hadirin buka surat ke-20 ayat 100 berapa tadi saya sempat membuka. Di surat Thaha, apa yang menyebabkan orang itu gagal? Allah ungkapkan kepada kita melalui Nabi Adam yang Allah sebut dengan firman-Nya di surat ke-20 ayat 115. Semoga saya tidak keliru menyebutnya. Redaksinya surat ke-20 ayat 115 itu, walaqad akhidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Surat ke-20 ayat 15 ini terjemahannya, hadirin sekalian, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu. Sekali lagi, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat. Jadi yang menyebabkan Nabi Adam itu kemudian tidak menunaikan pesan, perintah dan amanah dari Allah itu dua hal. Lupa dan tidak punya kemauan yang kuat. Kalau dibalik, orang kalau mau berhasil dia harus terus ingat-ingat cita-citanya. Harus dia segarkan kesadaran terhadap cita-citanya itu melalui mengingat. Dan sebagai seorang yang beragama, kita beruntung bisa meletakkannya dalam doa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi lebih dari sekedar ingat, kemauan yang kuat itu yang dibutuhkan. Nah, sekarang kalau kita mau renungkan, kenapa kita, anak kita, teman, dan sekarang itu gagal dalam hidupnya. Bukan tidak punya cita-cita, tetapi cita-citanya itu jarang dia ingat. Kenapa sampai orang lupa pada cita-citanya? Karena persoalan ekonomi menyibukkan dia, problema menyibukkan dia, sehingga dia kehilangan konsentrasi terhadap fokus. Seperti hujan hari ini, misalnya kalau terus berlanjut sampai jam 9, kalau kita keluar dari masjid ini, begitu kita mau ini, ternyata derasnya hujan sangat luar biasa. Kemudian di jalan semuanya macet, kita sampai lupa kita pada tujuan kita sampai pulang ke rumah. Bisa kita jadi orang itu bisa tidak berhasil bukan karena tidak punya cita-cita, tetapi cita-citanya dia ingatnya itu tidak sering dia ingat, atau sebaliknya ingatan itu ada tetapi kalau merujuk pada surat ke-20 ayat 115, kemauannya itu tidak benar-benar kuat.
maka bersyukurlah kita bisa beribadah, karena di antara fungsi ibadah itu adalah membuat kita mendapatkan tambahan kekuatan semangat dari Allah untuk mengejar cita-cita kita. Nah, ini bagian-bagian detail yang kadang-kadang orang tidak menyadarinya, jemaah sekalian, bahwa kalau kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikanlah saya anak, pasangan hidup yang baik, rezeki dan segala macam itu, maka harus disadari betul agar semua hal itu diberikan oleh Allah kepada kita. Ingat-ingatlah cita-cita itu, jangan lupa. Tetapi yang kedua, kejarlah dan perjuangkanlah dengan kemauan yang kuat. Ya mas, kira-kira kemauan yang kuat itu gambarnya itu kayak kita itu ada di tepi pantai, ada orang yang memegang kepala kita, lalu kepala kita dimasukkan ke bawah air, cuman. Lalu kemudian sampai sesak bernafas, sampai sudah bernafas kita ingin keluar karena kepala itu kan. Nah, sekuat itu kira-kira gambaran kekuatan kemauan yang dibutuhkan, mas. Saya lanjutkan hadisnya. Kemudian pertahankanlah, saya lanjutkan. Sering-seringlah kita memperbesar ingatan dan harapan besar hidup kita, sebab badai dan gelombang kesulitan hidup bisa melelahkan jiwa kita. Itu juga hal lain. Jadi hadirin sekalian, hari ini teman-teman sholat maghrib di sini. Rupanya sholat maghrib itu menyegarkan, membuat rohani segar. Tapi fisiknya itu lelahnya luar biasa. Karena kelelahan fisik yang luar biasa kita sampai tidur. Saya tadi semalam ada teman lulusan ITS jurusan teknik sipil. Dia bilang waktu saya lulus, kata dia, saya ini bersatu kamar dengan kos-kosan dengan mahasiswa yang tidak lulus-lulus. Saking stresnya dia, kalau malam itu dia buat kopi segini deh. Lalu dihabiskan itu, malam itu tidak tidur, tapi besoknya dia tidur sampai pagi sampai sore, dan begitu setiap malam gitu. Nah, kelelahan seseorang itu hadirin sekalian bisa membuat orang lupa pada cita-citanya. Kenapa sebagian orang menggunakan narkoba, hadirin sekalian? Karena itu cara orang untuk melupakan masalah dan problema yang dia hadapi. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya saya tulis jamaah sekalian, gelombang kesulitan hidup itu bisa melelahkan jiwa. Satu, melelahkan itu karena lamanya menyelesaikan. Ya. Kita lelah bukan tidak bisa berlari, tidak bisa banyak, tetapi jaraknya terlalu jauh, jamaah. Ya. Atau kebalikannya, kita lelah, jaraknya nggak jauh, tetapi bebannya berat, jamaah. Iya kan? Oleh karenanya hadirin sekalian, banyak orang tidak menyadari bahwa fungsi ibadah yang kita kerjakan pada Allah, salah satunya adalah membuat kita sanggup memikul beban hidup. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan dadamu dan aku angkat beban dari dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu melelahkan orang mau berhenti. Dan persis seperti orang mendaki. Setiap pendaki itu pasti akan kelelahan, dan setiap orang yang lelah pasti akan berhenti. Tetapi apa yang membuat orang itu akan terus naik? Dua hal. Kalau dia bisa menambah tenaganya dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang harus dia dapatkan di atas itu, jamaah sekalian. Begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya betapa pentingnya cita-cita itu. Betapa pentingnya harapan itu, dan begitu harapan itu sering-sering kita ingat, maka kita tahu bahwa cita-cita itu harus dikejar. Agar kita punya kekuatan mendapatkan untuk mengejar cita-cita itu, kita beribadah, kita berdoa, kita baca Al-Quran, kita tahajud, kita sholat duha, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, jamaah, pertahankanlah harapan hidup yang kita pilih demi kesetiaan kita kepada kebenarannya. Sebab di sepanjang jalan perjuangan kita bisa saja tergoda menukarnya dengan harapan yang pragmatis, hedonis, dan serta egois. Di dua ayat minimal. Di dua surat Allah berfirman. Satu di surat Fatir, surat 35, kalau tidak salah ayat kelima. Dan yang kedua di surat Luqman, surat ke-31, dua ayat sebelum ayat terakhir. Di dua ayat itu Allah menyebutkan, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Lalu, janganlah kehidupan dunia itu menipu kalian. Dan janganlah setan itu bisa menipu kalian. Apa yang terjadi? Itu tadi. Kalau kita bertemu dengan hal yang pragmatis, hedonis, serta egois. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita pesepak bola Sadio Mane, kemudian Mesut Ozil, kemudian beberapa itu, Adin bisa bayangkan, seminggu bergaji 1 miliar, 2 miliar. Itu kalau orang tidak punya agama yang kuat, ya sudah. Godaan yang pragmatis itu akan membuat orang lupa.
Nah, oleh karenanya jamaah Rasulullah, jadi apa yang membuat kita itu bisa bertahan menghadapi semua itu, apa yang pernah Rasulullah SAW sampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dil maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan dirinya, mengendalikan dirinya, maksudnya mengendalikan kemauan-kemauannya, dan melakukan apapun yang akan bermanfaat bagi kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Hadirin sekalian. Jadi hadirin sekalian, mempertahankan harapan kita ini bekerja, keluar rumah pagi-pagi itu agar kita mendapatkan rezeki, sehingga kita termasuk yang oleh Rasulullah disebut seorang laki-laki yang bekerja di pagi hari dan sorenya dalam keadaan lelah, maka sebagian dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seorang laki-laki dia mencari nafkah, hadirin sekalian, mendapatkan rezeki, kemudian dia sebagian rezekinya digunakan untuk berinfak dan segala macam, sebagian lagi digunakan untuk makan dengan keluarganya, dia menjadi orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis sahih, hadis ini ajaib ya, ini hadis sahih, Adam Syarkawi dalam kitabnya Ma'an Nabi menyebutnya. Jadi ada seorang yang tiba-tiba di zaman sebelum Rasulullah itu, tiba-tiba mendengar awan itu berbisik di antara mereka, jatuhkanlah airmu di sawahnya si fulan itu. Nah, si orang yang mendengar bisikan itu, suara itu, mencari siapa sih si fulan, sampai awan pun menjatuhkan airnya di tempat. Begitu ketemu si fulan ditanya, bagaimana ceritanya sampai awan pun itu ingin menjatuhkan airnya di sawah. Kata dia, aku setiap kali panen, katanya, aku bagi 3 bagian. Sebagian saya gunakan untuk bersodakah dan berinfak, sebagian aku makan bersama keluargaku, dan sebagian aku persiapkan untuk musim tanam berikut. Jadi hadirin sekalian, kalau kita bekerja di pagi hari, berangkat itu dengan maksud dan niat itu, maka bagaimanakah begitu berkahnya, begitu luar biasanya posisi kita. Tapi coba hadirin sekalian, kita mencari nafkah semata-mata karena uangnya, lupa balasan Allah, lupa apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin godaan uang itu akan sangat. Kita juga tahu sendiri, kalau misalnya setelah pengajian ini tiba-tiba ada orang datang ke saya, Ustaz Darkom, minta nomor rekening semua orang yang ada di masjid ini, bukan di dua ini, semua masjid gitu. Buat apa, Pak? Gini aja lah, pokoknya setelah Ustaz ngisi pengajian, saya akan transfer ke semua orang. Ini orang kaya ada sih. Begitu ditransfer isinya 100 jutaan aja. Saya mau nanya aja, 100 juta itu bisa bikin kita bahagia sampai seminggu, besok sebulan, atau hanya dalam selisih 2 jam kita sedih lagi. Kenapa sedih lagi? Karena hutang kita 200 juta. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat surat Kahfi itu, hadirin sekalian, Allah ingatkan, anak dan harta itu adalah perhiasan dunia, tetapi amal soleh yang bisa dikerjakan seorang hamba itu adalah jauh lebih baik dan jauh lebih menjadi harapan. Saya dan hadirin di rekening kita masing-masing, rekeningnya ada 3, masing-masing intinya 1 miliar. Ya. Tapi kita bisa baca Al-Quran, kita bisa tahajud, bisa berinfak. Uang yang 3 miliar itu yang ada rekening kita itu tidak akan bisa menolong apa-apa kalau pada saat kita misalnya terjebak di sini. Terjebak di ini karena hujan berlanjut sampai jam 11 malam. Tapi kita bisa membaca Al-Quran, bisa berdoa, bisa berbagi, itu membantu kita, menolong diri kita dalam situasi yang sulit. Tetapi uang 3 miliar itu kalau juga kita transfer ke misalnya orang yang sedang membutuhkan karena kita salah, itu membuat kita mendapatkan sesuatu yang berbeda. Tapi uang itu semata-mata tidak akan banyak membantu kita kalau tidak kita gunakan untuk berbuat amal soleh. Di surat 18 Allah menyebutnya, di surat ke-18 ayat 46, jamaah sekalian. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihah khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Terjemahannya, kata Allah, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di situ Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi kalau hadirin sekalian, coba bayangkan aja, kita ini semakin tua kalau kita punya anak itu, anak kan susah diajak bersama kita. Waktu kita punya anak kelas TK, SD, kemana-mana dia mau ikut kita. Begitu dia sudah SMP, SMA, dia sudah bilang, saya ada acara dengan teman-teman saya. Begitu dia sudah keluarga dan punya bisnis, begitu kita suruh pulang, karena kita sakit, dia bilang, Pak, masih ada proyek
sudah kadung ada kontrak dan segala macam. Ya. Bahkan begitu kita sudah semakin tua, bahkan mau meninggal, waktu anak-anak kita panggil hadirin, mungkin tidak akan ada yang datang. Alasannya bukan tidak mau berbakti pada orang tuanya, tetapi mungkin alasannya hal yang secara objektif memang mereka berdua tidak sempat pulang. Tapi kalau kita menjadi orang tua yang bisa berdoa, bisa baca Al-Quran, bisa berbagi sebagian rezeki, mungkin tidak bisa bergerak dengan fisik melalui transfer aja mas kan, bisa berzikir, bisa membaca salawat dan segala. Kata Allah, itu lebih layak dan lebih baik untuk menjadi harapan kita, dan kita akan memasuki periode itu. Tapi itu tidak perlu nunggu kita menjadi tua. Ada saat di mana beberapa kejadian, mungkin Nadine pernah bertemu dengan seorang anak muda yang belum usia 40, kadang 30, sudah tergeletak di rumah sakit karena A, karena B, karena C dan sekarang. Kalau dia anak muda yang punya hafalan Quran walaupun tidak lengkap, sholatnya tepat waktu, masih rajin berzikir dan segala macam, apa yang dia punya itu bisa menjadi harapan dan bisa menjadi teman dia dalam situasi-situasi yang paling berat. Begitu. Hadirin akan merasakan itu nanti pada saat-saat kita sudah tidak berdaya karena tubuh kita digerogoti penyakit, pada saat kita tidak berdaya karena kita diisolasi, misalnya di penjara dan segala macam. Tapi kalau kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan lisan kita, ruku dan sujud kepada Allah di waktu-waktu 5 waktu dan tahajud serta duha, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, hadirin, saya lanjutkan. Belajarlah selalu kegigihan memperjuangkan harapan hidup itu dari para pendahulu kita. Para penyampai risalah Tuhan adalah guru terbaik untuk itu. Jujur saja jemaah sekalian, kalau kita mendengar kata Nabi, Rasul, Nabi Musa, Nabi, memang kita tidak terlalu tertarik untuk mempelajarinya. Karena misalnya Nabi Musa itu sudah identik dengan laut, kemudian tongkat yang berbahaya. Nabi Ibrahim itu identik dengan api. Tetapi kalau hadirin jujur, hadirin sekalian baca biografinya dengan pendekatan historis dan psikologis sekaligus, maka tidak ada figur terbaik yang mengajarkan kita tentang kekuatan keyakinan, kegigihan, kemampuan bertarung menghadapi persoalan yang tidak masuk akal sekalipun, kecuali para nabi dan rasul. Misalnya saya sebut di surat ke-14 ayat 36 dan 37. Itu nama nabi adalah Nabi Ibrahim. Tapi di situ Allah menyebut Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyaqimus shalah. Ya Allah, aku sudah tempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada pohon itu. Itu beliau jalannya dari Palestina ke Mekah, jangan. Itu rutanya. Nabi Ibrahim itu diperkirakan hidup kurang lebih sekitar 2000 tahun lebih sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Zaman itu berjalan dari Palestina ke Mekah, itu jaraknya sangat luar biasa. Ya. Kemudian di tempat itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada pepohonan, tetapi doa Nabi Ibrahim adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwilan. Jadikanlah hati manusia cenderung ingin tinggal bersama mereka. Secara sosiologis dan secara psikologis, kalau ada 2 orang, seorang wanita dan seorang bayi, dan di sekitar itu ada puluhan ribu manusia jauhnya, itu lebih mudah memindahkan yang 2 orang itu untuk tinggal bersama sekian banyak orang daripada ribuan orang itu tinggal dengan 2. Apalagi di tempat itu tidak ada daya tarik apa-apa. Tapi yang terjadi sampai sekarang ribuan dan miliar manusia datang ke tempat itu. Apa itu pelajarannya? Beranilah meminta, berharap dan bercita-cita. Hadis begitu. Dan kalau kita baca hadis-hadis sahih itu, waktu Nabi Ibrahim hendak meninggalkan istrinya di tempat itu, padahal baru ditinggalkan. Kata istrinya, Siti Hajar, baru saja engkau mengantar kami ke tempat ini, tiba-tiba engkau hendak pergi lagi. Ditanya begitu, 3 kali bertanya, Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Karena saking beratnya. Setelah Siti Hajar mengatakan, apakah engkau diperintahkan Allah meninggalkan kami di tempat seperti ini? Barulah Nabi Ibrahim mengatakan, iya, aku diperintahkan oleh Allah. Maka jawaban Siti Hajar, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua di tempat ini. Itu hadirin sekalian, waktu Siti Hajar ngomong begitu, kalau bahasa saya, tidak ada WA masuk yang pada masuk ke Hajar. Hajar bilang aja pada suami, nanti kamu akan disediakan sumber. Enggak, semuanya berjalan. Tapi Siti Hajar mengajari kita untuk mau berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin,
hutang yang menumpuk, persoalan yang tidak selesai dengan pendidikan anak, rumah yang tidak direnovasi, persoalan kantor yang ruwet macam-macam, bisa memungkinkan orang itu kehilangan harapannya. Dia tiba-tiba menjadi pragmatis dan lupa bahwa yang menggenggam segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saya ingin menutup rangkaian ini, sebab mereka tidak pernah sendiri berjuang, karena mereka berjuang mewujudkan harapan besar atas namanya, di atas jalannya, serta digerakkan oleh cinta dan rindu kepadanya. Saya sengaja menulis dengan pilihan kalimat itu. Pertama, jangan-jangan kita punya harapan besar tidak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi atas nama agar tabungan saya banyak, ya, atas nama biar punya rumah pribadi, tapi tidak pernah atas nama Allah. Saya bikin rumah yang besar biar suatu saat nanti rumah besar itu saya jadikan rumah Quran dan saya atasnamakan pahalanya buat orang tua saya. Mudah-mudahan Allah. Itu berbeda sebenarnya. Saya mau menabung uang sekian biar nanti saya akan minta kalau saya meninggal, bahkan sebelum meninggal uang itu bisa didistribusikan untuk orang-orang yang membutuhkannya setelah saya mengambilnya untuk beda hadis kan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah hadis sahih mengatakan, barang siapa yang cita-citanya dunia saja, maka kemiskinan itu akan Allah hiaskan di depan matanya. Tetapi barang siapa yang cita-citanya akhirat, maka Allah jadikan dunia akan mengejar dia. Cita-cita akhirat itu artinya kita keluar di pagi hari ke pasar, begitu kita mau dagang, masuk waktu duhur, kita berhenti dulu sholat duhur, kemudian kita kembali ke pasar itu, kita kelola lagi, keuntungannya digunakan untuk nafkah, sebagian diuntungkan untuk diberikan sebagai sedekah dan segala macam. Banyak orang tidak sadar itu. Kenapa sepertinya masalah-masalah tidak pernah berhenti itu? Jangan-jangan kita tidak berjalan di atas keinginan kepada Allah Subhanahu. Dan seperti yang saya pilih, atas nama Allah, di atas jalannya, serta digerakkan oleh cinta dan rindu kepada serta rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya waktu ditanya Ustaz Asrofi, Ustaz temanya apa? Saya tiba-tiba ingin menyampaikan ini. Ini bagian dari buku Growing yang bukunya tidak tebal, 140 halaman, 150, buku tipis ya, buku saku. Tapi kebetulan Pelindo di situ saya cantumkan, karena kemarin Pelindo itu membeli buku ini senilai 25 juta, 1000 eksemplar aja. Ada 2 buku, 2 judul, dan minta agar didistribusikan. Saya kemarin distribusikan ke guru-guru sekolah Islam, ke murid-murid, biar bisa berbagi banyak hal. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga saat-saat menunggu hujan reda, Allah juga menurunkan rahmat dan taufiknya buat kita, dan mudah-mudahan kita menatap semua persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan positif, dengan optimis, dan tetap berharap yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.